Yang terhormat kepada Pak Nanda Dias Haricona Eskom Mkom selaku pengampu mata kuliah pemodelan basis data akuntansi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang DB Designer. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Epi Mutia Cahyani dengan NIM 63251306 dan teman saya Dinda Afriandini dengan NIM 63251214. Jadi, DPD Designer ini digunakan untuk mendesain database. Pada rancangan ini terdapat 4 tabel, yaitu dosen, mahasiswa, nilai, log aktivitas, hubungan antara tabel menggunakan primary key dan origin key, sehingga data saling terhubung dan tidak terjadi duplikasi data. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Di sini saya akan menjelaskan delete dengan where. Nah, yang pertama kita ke kolom display, ke query mode. Nah, di kolom sebelah kiri kita masukkan select bintang from nilai where nilai kurang dari 70. Fungsinya ini menampilkan seluruh kolom nilai ujian mahasiswa yang nilainya kurang dari 70. Select bintang from nilai ini menampilkan seluruh data yang ada di tabel nilai. Dan where nilai kurang dari 70 hanya memunculkan angka nilai yang secara matematis lebih kecil dari angka 70. Nah, hasil gambarnya akan menemukan satu data, yaitu mata kuliah algoritma dengan nilai 68. Selanjutnya kita akan memasukkan delete from nilai where nilai kurang dari 70. Fungsinya menghapus secara permanen record nilai yang berada di bawah angka 70 dari tabel nilai. Hasil gambarnya berhasil satu baris data algoritma yang bernilai 68 tadi dihapus. Selanjutnya ada delete rentang tahun. Kita masukkan select ID, nama angkatan, perintah untuk memilih dan menampilkan kolom ID, nama, dan angkatan saja dari tabel. Selanjutnya ada delete rentang tahun. Select ID, nama, angkatan. Perintah ini untuk memilih dan menampilkan kolom ID, nama, dan angkatan saja dari tabel. From mahasiswa menentukan bahwa sumber data yang dicari berada dalam tabel bernama mahasiswa. Where angkatan between 2015 and 2018. Filter atau kondisi ini untuk membatasi hasil pencarian di mana kolom angkatan nilainya harus berada di dalam rentang tahun 2015 sampai 2018. Hasilnya, sistem mengembalikan pesan empty result set 0 baris, yang artinya tidak ada satupun data mahasiswa angkatan 2015 sampai 2018 di dalam database saat ini. Query 2, delete from mahasiswa atau Query 2, delete from mahasiswa. Perintah utama ini untuk menghapus baris data secara permanen dari dalam tabel mahasiswa. Where angkatan between 2015 and 2018. Kondisi pembatas agar sistem hanya menghapus mahasiswa yang masuk dalam rentang angkatan tahun 2015 hingga 2018 saja. Hasilnya akan menghasilkan pesan 0 row delete. Hal ini terjadi karena dari query pertama tadi sudah terbukti bahwa data dengan kriteria tersebut memang tidak ada, sehingga tidak ada baris yang dihapus. Delete from mahasiswa, perintah utama untuk menghapus baris data dari tabel mahasiswa. Where angkatan lebih besar sama dengan 2015. Kondisi pertama yaitu menyaring data mahasiswa yang angkatannya lebih besar atau sama dengan tahun 2015. N angkatan kurang dari sama dengan 2018. Operator logika N digabung kondisi kedua yang mengharuskan angkatannya juga harus lebih kecil atau sama dengan tahun 2018. Hasilnya akan menghasilkan pesan 0 row delete. Yang ketiga ada delete multikondisi. Query pertama, select ID, nama, jurusan, angkatan, dosen, underscore ID. Perintah untuk memilih dan menampilkan kolom-kolom spesifik tersebut dari tabel agar hasil pengecekan terlihat jelas. From mahasiswa menentukan bahwa pencarian data ditujukan pada tabel mahasiswa. Where jurusan
informatika. Kondisi pertama yaitu menyaring mahasiswa yang hanya berasal dari jurusan informatika. And angkatan between 2021 and 2022, kondisi kedua membatasi tahun angkatan agar berada di rentang 2021 sampai 2022. And docent underscore ID is null. Kondisi ketiga ini memastikan bahwa kolom dosen underscore ID bernilai 0, artinya mahasiswa tersebut belum memiliki atau belum ditugaskan dosen pembimbing. Hasilnya kosong, berarti tidak ada mahasiswa informasi angkatan 2021 sampai 2022 yang dosen pembimbingnya kosong. Yang keempat ada delete subquery. Query yang pertama digunakan untuk mengecek terlebih dahulu siapa saja mahasiswa yang berasal dari jurusan sistem informasi. Perintah select ID, nama, berarti menampilkan kolom ID dan nama saja. Kemudian from mahasiswa artinya data diambil dari tabel mahasiswa. Lalu where jurusan sistem informasi berfungsi sebagai filter sehingga yang ditampilkan hanya mahasiswa dengan jurusan sistem informasi. Query 2 digunakan untuk menghapus data. Delete from nilai berarti menghapus data dari tabel nilai. Kemudian where mhs underscore id in digunakan untuk menentukan data mana yang akan dihapus. Kata in berarti mahasiswa underscore id harus termasuk dalam hasil yang diperoleh dari subquery. Subquery yang ada di dalam kurung akan mencari semua id mahasiswa yang jurusan sistem informasi. Nah, yang kelima ada delete rentang tanggal. Query pertama ini digunakan untuk mengecek terlebih dahulu mahasiswa yang mendaftar pada rentang tanggal 9 Agustus 2021 sampai 11 Agustus 2021. Perintah select ID nama tanggal underscore daftar digunakan untuk menampilkan kolom ID, nama, dan tanggal daftar. Kemudian from mahasiswa berarti data diambil dari tabel mahasiswa. Selanjutnya where tanggal underscore daftar between 2021 bulan 8 tanggal 9 and 2021 bulan 8 tanggal 11 digunakan untuk memfilter data berdasarkan rentang tanggal tersebut. Kata between berarti memilih data yang berada di antara dua tanggal, termasuk tanggal awal dan tanggal akhirnya. Query ini hanya menampilkan data dan tidak mengubah isi tabel. Query 2 digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang memiliki tanggal daftar antara 9 Agustus tahun 2021 sampai tanggal 11. Perintah delete from mahasiswa berarti menghapus data dari tabel mahasiswa. Kemudian where tanggal underscore daftar between 2021 bulan 8 tanggal 9 sampai tanggal 11 menentukan data mana yang akan dihapus, yaitu hasilnya mahasiswa yang tanggal daftarnya berada pada tanggal tersebut. Setelah query dijalankan di PHP MyAdmin, semua data mahasiswa memenuhi kondisi tersebut akan terhapus. Query 3 merupakan variasi untuk menghapus data yang tanggal pendaftaran sebelum tanggal tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang delete tanggal plus jam atau daytime. Query 1 digunakan untuk melihat seluruh isi tabel long aktivitas sebelum ada data yang dihapus. Perintah select bintang berarti menampilkan semua kolom yang ada pada tabel. Kemudian from long aktivitas menunjukkan bahwa data diambil dari tabel long aktivitas. Lalu order by waktu digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom waktu, sehingga long akan tampil dari waktu yang paling awal hingga yang paling akhir. Query ini hanya menampilkan data dan tidak mengubah isi tabel. Kedua, digunakan untuk menghapus data long yang dibuat sebelum tanggal 1 Januari 2024 pukul 00.00. Perintah delete from long aktivitas berarti menghapus data dari tabel long aktivitas. Kemudian where waktu sebelum 2024 bulan 1 tanggal 1 jam 00.00 berfungsi sebagai kondisi sehingga hanya long yang waktunya lebih lama dari tanggal tersebut yang akan dihapus.
Query ketiga digunakan untuk menghapus semua long yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2024. Kata between berarti memilih data dalam rentang waktu tertentu karena dimulai dari pukul 00.00 hingga pukul 23.59.59. Maka seluruh aktivitas yang terjadi pada hari tersebut akan dihapus. Delete cascade menunjukkan bahwa tabel nilai memiliki Poregin key yang terhubung dengan tabel mahasiswa melalui kolom MHSID. Opsi on delete cascade berarti jika data mahasiswa dihapus, maka di seluruh data nilai yang berhubungan dengan mahasiswa tersebut akan ikut terhapus secara otomatis. Query ini digunakan untuk menghapus mahasiswa yang memiliki ID sama dengan 9 karena sebelumnya sudah dibuat on delete cascade. Maka saat data mahasiswa tersebut terhapus, seluruh data nilainya pada tabel nilai juga akan ikut terhapus secara otomatis. Jika kita tidak, jadi kita tidak perlu menjalankan query delete pada tabel nilai secara manual. Baik, kita masuk ke tabel selanjutnya, itu tabel transcat table. Query pertamanya digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada pada tabel nilai. Fungsi count bintang akan menghitung seluruh baris data sehingga kita dapat mengetahui jumlah data sebelum tabel dikosongkan. Query kedua menggunakan perintah transcat table. Perintah ini berfungsi untuk menghapus seluruh isi tabel nilai sekaligus dengan lebih cepat dibandingkan delete. Yang dihapus hanya seluruh datanya, sedangkan struktur tabel seperti nama kolom dan tabel data tetap ada. Setelah transcat dijalankan, query ini digunakan kembali untuk mengecek jumlah data pada tabel nilai. Hasilnya akan menjadi 0, yang berarti seluruh data berhasil dihapus tetapi tabelnya masih tetap ada. Masuk ke tabel berikutnya, yaitu drop table. Query pertamanya digunakan untuk melihat struktur atau cara pembuatan tabel nilai. Informasi ini biasanya digunakan sebagai dokumentasi sebelum tabel dihapus. Query kedua digunakan untuk menghapus tabel nilai secara permanen beserta seluruh data di dalamnya. Kata if exists berfungsi agar query tidak menghasilkan error apabila tabel tersebut ternyata sudah tidak ada. Setelah tabel dihapus, query show tables digunakan untuk melihat daftar tabel yang masih ada di dalam database. Jika proses berhasil, maka tabel nilai sudah tidak muncul lagi dalam daftar. Baik, kita masuk ke drop database. Pertama digunakan untuk melihat seluruh database yang ada pada server MySQL. Tujuannya untuk memastikan nama database yang akan dihapus sudah benar. Query kedua digunakan untuk menghapus database kampus DB secara permanen. Perintah ini tidak hanya menghapus satu tabel, tetapi menghapus seluruh isi tabel database, termasuk semua tabel seperti mahasiswa, dosen, dan nilai. Kata if exists digunakan agar tidak terjadi error jika database tersebut sudah tidak ada. Query ketiga terakhir digunakan untuk memastikan bahwa database kampus DB benar-benar sudah terhapus. Jika berhasil, maka database tersebut tidak akan muncul lagi pada daftar database. Baik, sekian penjelasan DB Designer dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Terima kasih.